warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai multiplexing. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Puan Tawadan Harahap. Saya Azwa Fauzia. Saya Hilda Martandes. Saya Dara Suci Cantika Dewi. Saya Dirlo Valentino. Saya Aldizar Mahendra. Saya Zikri Kusnaldi. Baiklah, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Yang pertama, itu ada pengertian. Jadi multiplexing itu adalah metode yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal agar dapat dikirim dalam satu media transmisi secara bersamaan. Dengan cara ini satu jalur bisa dipakai untuk membawa banyak sinyal informasi, sehingga penggunaan media transmisinya itu menjadi lebih efisien. Kemudian media transmisi yang dimaksud itu yang biasa digunakan ada kabel, serat optik, dan gelombang radio untuk sistem nirkabel. Setelah sampai pada tujuan, sinyal-sinyal tersebut akan dipisahkan kembali sesuai dengan sumbernya masing-masing. Selanjutnya ada alasan mengapa multiplexing digunakan. Yang pertama, menghemat biaya infrastruktur. Multiplexing mengurangi jumlah kabel dan perangkat yang dibutuhkan, jadi biaya instalasi dan perawatan lebih murah. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas transmisi. Dengan multiplexing, satu jalur bisa membawa lebih banyak sinyal sekaligus sehingga kapasitas jaringan meningkat. Yang ketiga, menghemat bandwidth. Bandwidth yang terbatas bisa dipakai lebih efisien karena sinyal dibagi berdasarkan frekuensi atau waktu. Selanjutnya, ada mempermudah pengelolaan jaringan. Karena banyak sinyal berjalan di satu jalur, pengawasan dan penguatan jaringan jadi lebih murah. Selanjutnya ada jenis-jenis dari multiplexing. Multiplex analog yaitu FDM. Selanjutnya multiplex digital yaitu TDM. Yang pertama ada FDM. FDM adalah teknik multiplexing yang menggabungkan beberapa sinyal dengan frekuensi berbeda ke dalam satu media transmisi. Cara kerjanya, yang pertama, setiap sumber data diubah ke frekuensi pembawa yang berbeda. Yang kedua, semua sinyal digabung menjadi satu kanal gabungan. Yang ketiga, dikirim bersamaan melalui satu media transmisi. Yang keempat, di sisi penerima, sinyal dipisahkan kembali berdasarkan frekuensinya. Contoh penerapan FDM. Yang pertama, radio AM bekerja pada rentang frekuensi 535 kHz sampai 1605 kHz. Yang kedua, setiap stasiun radio memiliki frekuensi pembawa atau carrier yang berbeda. Jarak antar stasiun lebih kurang 10 kHz supaya tidak menjadi interferensi. Semua sinyal radio ini ditransmisikan secara bersamaan lewat atmosfer bumi. Penerima radio tinggal memilih frekuensi tertentu untuk menangkap satu stasiun. Selanjutnya, kelebihan FDM. Yang pertama, dapat mengirim banyak sinyal sekaligus karena tiap sinyal memakai frekuensi berbeda. Yang kedua, tidak membutuhkan sinkronisasi waktu berbeda dengan TDM yang harus sinkron slot waktu. Yang ketiga, cocok untuk sinyal analog menggunakan pada radio dan TV analog. Selanjutnya, kekurangan FDM. Yang pertama yaitu rentan interferensi, gangguan pada frekuensi bisa mempengaruhi kualitas. Yang kedua, kurang efisien untuk sinyal digital karena pembagian frekuensi kurang fleksibel. Yang terakhir, yang ketiga, membutuhkan bandwidth besar. Semakin banyak sinyal, semakin besar spektrum yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya ini ada gambar yang menunjukkan cara kerja dari FDM atau Frequency Division Multiplexing. Di sebelah kiri terdapat 3 sinyal dengan frekuensi yang berbeda, di mana sinyal pertama memiliki frekuensi 30 kHz, sinyal kedua memiliki frekuensi 40 kHz, dan
Sinyal ketiga memiliki frekuensi 50 kHz. Sinyal-sinyal ini masuk ke dalam alat yang namanya MUX, di mana MUX ini berfungsi untuk menggabungkan sinyal-sinyal informasi tadi menjadi satu jalur. Meskipun digabung, sinyal-sinyal tersebut tetap berada pada frekuensinya masing-masing, sehingga tidak saling mengganggu. Di dalam channel kita bisa melihat ada 3 lapisan. Kemudian terdapat guard band, di mana guard band ini itu adalah ruang kosong kecil yang berfungsi untuk mencegah sinyal saling bocor atau mencegah terjadinya tumpang tindih. Kemudian setelah melewati jalur komunikasi, sinyal masuk ke alat dengan nama DMUX. Alat ini berfungsi untuk memisahkan kembali sinyal-sinyal berdasarkan frekuensinya. Jadi sinyal yang digabungkan, Jadi sinyal yang pada awal itu yang ada 3 sebelum digabungkan akan kembali menjadi 3 juga pada akhirnya dengan frekuensinya yang sama juga. Jadi FDM memungkinkan banyak sinyal dikirim secara bersamaan dalam satu kabel, tetapi tetap pada frekuensinya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke TDM, Time Division Multiplexing. Nah, di sini konsep dari TDM itu adalah teknik multiplexing di mana beberapa sinyal atau data dikirim melalui satu media transmisi secara bergantian berdasarkan pembagian waktu atau time slot. Nah, konsep dasar TDM yaitu pertama, dalam TDM setiap sinyal mendapat jatah waktu tertentu untuk mengirim datanya. Pengiriman dilakukan secara bergantian tetapi sangat cepat, sehingga di sini penerima terlihat seperti data dikirim secara bersamaan. Data dikemas sebagai dalam bentuk frame dan tiap frame berisi slot untuk masing-masing sinyal. Di penerima, sinyal akan dipisahkan kembali berdasarkan slot waktu masing-masing. Nanti kita masuk ke cara kerja TDM. Setiap sinyal diberi slot waktu. Contohnya, slot untuk sinyal A, slot untuk sinyal B, dan sebagainya. Pengirim menggabungkan semua sinyal ke dalam satu frame dan mengirimkannya secara serial. Selanjutnya, penerima frame kemudian memisahkan kembali data berdasarkan slot waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya, sinkronisasi agar pembagian waktu antara pengirim dan penerima tetap sama. Contoh penggunaan TDM. Yang pertama yaitu PCM, Pulsar Code Modulation, pada sistem telepon digital. Yang pertama itu PCM, Pulse Code Modulation, yaitu pada sistem telepon digital. Selanjutnya sistem T1 atau T1 untuk backbone telekomunikasi. Selanjutnya multiplexing data komputer, misalnya menggabungkan banyak channel komunikasi dalam satu jalur. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan TDM. Yang pertama, menghemat jalur komunikasi. Banyak sinyal cukup memakai satu media transmisi. Yang selanjutnya itu tidak ada interferensi sinyal, antar sinyal, karena tiap sinyal punya slot waktu sendiri. Selanjutnya, efisiensi saat traffic tinggi. Semua slot terisi digunakan dengan optimal. Selanjutnya, mudah diperluas. Tinggal menambah slot atau frame. Selanjutnya, kecepatan tinggi, cocok untuk sistem digital modern. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan TDM. Yang pertama, memerlukan sinkronisasi yang akurat, karena agar pembagian waktu tidak salah. Selanjutnya, slot terbuang jika tidak digunakan. Efisiensi menurun saat trafik rendah. Selanjutnya, potensi delay, karena harus menunggu giliran slot waktu berikutnya. Peralatan lebih rumit, butuh blok generator dan sinkronisasi sistem. Baik, selanjutnya itu adalah penjelasan tentang cara kerja TDM.
Pada gambar terdapat source A, B, dan C. Nah, juga terdapat data A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Nah, selanjutnya juga ada MUX yaitu multiplexer, dan juga ada TDM frame 1, frame 2, dan frame 3. Yang terakhir yaitu ada common channel. Nah, mari kita jelaskan source A, source B, dan source C. Ini adalah 3 sumber sinyal atau data yang berbeda. Contoh, source A adalah suara pelanggan A, source B suara pelanggan B, begitupun source C suara pelanggan C. Nah, setiap sumber punya potongan data yang harus dikirim. Selanjutnya ada data A1, A2, A3, juga B1 hingga B3 dan C1 hingga C3. Ini menunjukkan potongan data kecil atau sampel data yang terkirim, yang dikirim. Misalnya A1 data pertama dari source A, A2 data kedua, A3 data ketiga. Begitu pula untuk B dan C. Kenapa dipecah? Karena TDM mengirimkan data sedikit demi sedikit, bukan langsung sekaligus. Nah, setiap potongan data dikirim pada slot waktu tertentu. Selanjutnya ada garis-garis putus vertikal yaitu T. Huruf T artinya time slot. Garis putus-putus menunjukkan batas waktu di mana dari data A, B, dan C boleh mengirimkan data. Misalnya time slot A, A3, B3, C3. Begitupun time slot 2 dan 3. Jadi, semuanya bergantian sesuai waktu, bukan dikirim bersamaan. Yang keempat adalah MUX multiplexer. Ini adalah alat yang mengambil data dari A, B, C secara bergantian, lalu menggabungkannya dalam satu jalur. Tugas multiplexer sendiri yaitu mengambil data A1 untuk masuk ke slot 1. Begitupun mengambil data B1, C1 untuk masuk ke slot 2 dan slot 3. Lalu menggabungkan semuanya dalam satu frame. Selanjutnya ada TDM frame, frame 1, frame 2, dan frame 3. TDM menyusun data dalam bentuk frame. Setiap frame punya urutan seperti frame 1, C1, B1, dan A1. Begitupun frame 2 hingga frame 3. Nah, setiap frame berisi urutan data dari semua sumber sesuai slot waktu. Yang terakhir ada common channel yaitu garis lurus. Ini adalah satu kabel atau satu jalur tempat data TDM yang sudah digabung tadi dikirimkan. Semua data dari A, B, C lewat kabel yang sama tapi bergantian dalam bentuk frame. Selanjutnya itu ada kelebihan multiplexing. Yang pertama itu dapat menghemat kabel atau jalur. Banyak sinyal bisa lewat satu kabel, jadi instalasinya lebih simpel. Terus yang kedua itu biaya operasionalnya lebih murah karena tidak perlu banyak kabel atau infrastruktur tambahan. Yang ketiga itu ada bisa mengirim banyak data sekaligus. Yang keempat, kualitas komunikasinya lebih stabil. Yang kelima, mendukung banyak pengguna atau ribuan orang bisa terhubung lewat jaringan yang sama tanpa saling mengganggu. Terus kekurangan dari multiplexing. Yang pertama itu sinyalnya bisa saling ganggu, terutama kalau frekuensinya saling berdekatan. Terus yang kedua itu butuh sinkronisasi yang cepat. Yang ketiga, semakin banyak yang dipakai, semakin kecil datanya, jadi kualitasnya bisa menurun. Yang kelima, butuh teknologi yang lebih canggih, sehingga tidak boleh pakai perangkat yang sembarangan. Terus yang keenam, bisa menimbulkan delay karena setiap sinyal harus menunggu giliran. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan multiplexing dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu siaran TV kabel, selanjutnya sinyal handphone 4G dan 5G, selanjutnya radio FM, selanjutnya telepon atau voice call, yang selanjutnya Zoom atau Google Meet,
Selanjutnya CCTV atau gedung. Nah, di contoh ini kita bisa menerapkan pada telepon atau panggilan. Mana CCTV gedung, CCTV atau gedung? Lanjut aja lah, lanjut aja. Ini durasi minimum. Nah, 2, 3. Selanjutnya kita dapat mencontohkannya pada telepon atau pada panggilan. Nah, saat melakukan panggilan kita akan melakukan panggilan dua arah, berarti ada kita dan lawan bicara kita. Nah, saat ini kita bicara dan dikirim secara bersamaan. Terus selanjutnya data ini dikompres dan dipisahkan berdasarkan waktu atau frekuensinya. Nah, setelah itu disinilah kerja multiplexing, yang mana hasil telepon kita akan berjalan dua arah tanpa adanya terputus. Selanjutnya, kesimpulan multiplexing. Multiplexing merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menggabungkan banyak sinyal, baik itu sinyal suara, video, audio, informasi atau data dan lain sebagainya menjadi ke dalam satu jalur transmisi, yang mana ini bertujuan agar proses pengiriman data menjadi lebih efisien, cepat dan tidak boros kabel. Selanjutnya, teknik utama multiplexing yaitu FDM dan TDM, yang mana FDM ini merupakan jenis analog, yang mana FDM merupakan frekuensinya berada dalam satu jalur saat pengiriman. Yang selanjutnya yaitu TDM, yaitu time division multiplexing. Sinyal ini dapat dikirim secara bergiliran dan bergantian. Maka dari itu, dengan teknik ini banyak penggunaan atau perangkat bisa terhubung secara bersamaan tanpa banyak kabel atau media fisik, sehingga ini lebih efisiensi dan hemat. Baik, sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasi TDM dan FDM. Yang pertama itu kita masuk ke simulasi TDM. Seperti pengertiannya, TDM itu hancur. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasi TDM, Time Division Multiplexing di GNU Radio. Simulasi dilakukan dengan menggabungkan beberapa sinyal ke dalam satu kanal dengan cara mengatur pengiriman sinyal secara bergantian berdasarkan waktu. Nah, di sini kita menggunakan dua sinyal source yang berfungsi untuk input sinyal. Ya, sinyal source pertama itu menggunakan frekuensi sebesar 1K atau 1000. Nah, sinyal source yang kedua itu berfungsi dan sinyal source kedua memiliki jumlah frekuensi yaitu 2K atau 2000. Nah, di sini saya juga menggunakan turtle yang berfungsi untuk mengatur kecepatan aliran sampel atau sampling rate agar tidak terlalu cepat. Nah, di sini saya juga menggunakan stream mark, dan output terakhirnya itu menggunakan QT Times Link yang untuk berfungsi untuk melihat outputnya gimana nanti. Nah, kita coba running aja. Nah, di sini kita melihat bahwasannya hasil dari frekuensi TDM ini atau time hasil dari
simulasi TDM ini itu memiliki beberapa sinyal, yang ada sinyal frekuensinya, ada sinyal Nah, dari sini kita bisa melihat keluaran dari simulasi TDM. Itu sinyal bergantian muncul, sinyal 1 dan sinyal 2-nya. Dan untuk melihat gelombang aslinya. Nah, di sini kita sudah melihat hasil dari simulasi TDM. Nah, selanjutnya kita masuk ke simulasi FDM menggunakan GNU radio. Nah, ini kita menggunakan beberapa sinyal source. Ada yang sinyal pembawa dan yang sinyal informasi. Nah, sinyal pembawa di sini sama ya rekan-rekan. Frekuensinya berbeda, sampling rate-nya sama. Nah, yang sinyal frekuensi, sinyal pembawa, sinyal carrier memiliki frekuensi yang pertama yaitu ada 10K, 15K, dan 5K. Dan sinyal informasinya itu ada frekuensi 300, 600, dan 900. Dan dimasukkan ke multiply. Nah, fungsi dari multiply ini untuk mengalihkan dua sinyal carrier dan sinyal informasi yang ini. Yang satu ini dan ini. Nah, selesai keluar dari multiply, outputnya masuk ke block adder. Nah, block adder nih berfungsi untuk menjumlahkan dua sinyal atau selebihnya dan untuk menambahkan konstanta. Dan outputan dari adder ini masuk ke turtle lagi. Yang tadi fungsi dari turtle itu untuk mengatur kecepatan aliran sampel atau sampling rate-nya agar tidak terlalu cepat. Nah, outputan dari turtle ini yaitu karena ini adalah FDM, ya pasti kita untuk melihat frekuensinya. Kita gunain QTGU frekuensi sling. Nah, kita coba aja running, teman-teman. Nah, di sini kita melihat ada beberapa sinyal informasi yang masuk ya. Kan tadi kita menggunakan 3 sinyal source yang berfungsi untuk sinyal informasinya. Nah, yang tadi kan kita menggunakan tadi salah kan. Ini adalah sinyal, berarti yang tadi itu adalah yang 5K sampai 15K itu adalah sinyal informasinya. Nah, kita bisa lihat di sini dari keluaran ini kita mendapat 3 buah frekuensi yang sama tinggi. Nah, itu ada yang pertama itu ada 5 kHz yang sesuai tadi dengan sinyal source yang pertama itu 5 kHz. Nah, yang kedua apakah sama dengan sinyal source yang kedua? Nah, di sini juga benar rekan-rekan ada 10 kHz yang menunjukkan hasil sinyal source informasi ini masuk dan keluar dan terbaca di QTGU frekuensi sling. Nah, ini 10 kilo. Nah, selanjutnya kita cek yang terakhir yaitu ada 15 kilo. Nah, di sini benar juga rekan-rekan ada 15 kHz sesuai dengan sinyal source yang kita masukkan tadi. Nah, mungkin kesimpulan dari TDM dan FDM pada grafik kesimpulannya itu adalah mungkin kita bisa membandingkan dari TDM dan FDM menggunakan hasil dari GNU radio. TDM tadi bisa membagi waktu dan sinyal yang keluar bergantian.
Dan untuk TDM itu tidak butuh sinyal carrier. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan umum TDM dan FDM. Kita bisa lihat di sini kalau cara kerjanya yaitu TDM membagi waktu, sedangkan FDM itu membagi frekuensi. Dan grafik time-nya, kalau TDM itu sinyalnya bergantian, sedangkan FDM itu sinyalnya bercampur. Rekan-rekan. Nah, untuk grafik FTT-nya, untuk TDM puncaknya itu satu persatu, ada gelombang tadi sinyal sinus. Sedangkan FDM itu puncaknya ada sekaligus yang kayak tadi, ada 3 frekuensi yang langsung itu. Nah, keunggulan dari TDM yang pertama itu tidak butuh sinyal carrier. Nah, di sini saya simulasi tadi tidak menggunakan sinyal carrier, langsung saja sinyal informasi. 2 sinyal source yang berfungsi sebagai sinyal informasi. Dan kalau untuk FDM, keunggulannya itu bisa dikirim serempak. Nah, bisa dikirim sekaligus tanpa ada delay. Nah, kekurangan dari TDM yaitu adanya terjadi delay antar slot. Kenapa saya bisa bilang begitu? Coba kita lihat di sini. Ada delay antar slotnya yang munculnya satu persatu ya. Dan untuk kekurangan FDM, karena ini ngitungnya itu frekuensi, otomatis jika kita ingin memasukkan sinyal informasi yang lebih banyak, kita membutuhkan bandwidth yang lebih banyak juga atau lebih besar. Nah, kesimpulan singkat dari kedua jenis multiplexing ini yaitu melalui simulasi GNU radio, metode TDM terbukti bekerja dengan mengirim sinyal secara bergantian dalam domain waktu. Sedangkan FDM menggabungkan sinyal dengan memisahkan frekuensinya sehingga dapat mengirim secara bersamaan dalam satu kanal. Mungkin sekian untuk simulasi TDM dan FDM. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.